Halo, perkenalkan nama saya Faiza Nazma. Hari ini saya akan menjelaskan sanksi hukum di Indonesia untuk memenuhi tugas hukum administrasi negara. Hukum di Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia maupun masyarakat. Hal ini terdapat dalam undang-undang baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 1 pasal 1 ayat 3 tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Segala hal yang terjadi di Indonesia baik yang menyangkut negara maupun masyarakat diatur oleh hukum. Tujuannya adalah untuk membatasi hak dan kewajiban agar keadilan bisa tercipta. Menurut Gustav Radbruch, hukum ditegakkan untuk memastikan adanya kepastian, keadilan, dan manfaat bagi semua pihak. Menurut Undang-Undang 1945 dan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti hukum harus adil bagi korban maupun pelaku. Penegakan hukum adalah kekuasaan negara agar semua orang taat pada aturan. Hukum punya sanksi bagi pelanggar dan sanksi ini bersifat memaksa agar hukum ditaati. Ini PPT yang udah aku bikin ya. Jadi aku bakal bacain aja. Teori-teori sanksi hukum. Teori-teori tentang sanksi hukum pelanggaran menurut Good and Gorpy, seorang ahli psikologi, sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut. Jadi teori sanksi hukum itu ada 3 ya guys. Teori kerenggangan ini menyatakan hukuman membuat hubungan antara ketidaksalahan dan hukumannya semakin renggang. 2. Teori penjeraan ini menyatakan hukuman dapat mencegah individu mengulangi kesalahan yang sama. 3. Teori sistem inovasi ini menyatakan hukuman mengubah motivasi individu agar tidak mengulangi pelanggaran. Sifat-sifat hukum tuh juga ada 3, kayak bersifat itu mengatur, terus jadi dia tuh ngatur biar kita tuh taat sama hukum itu. Kalau misalnya kita gak taat ya mau jadi apa negara ya guys. Terus hukum juga bersifat memaksa karena hukum tuh punya kemampuan dan kewenangan memaksa biar masyarakat mematuhi gitu ya guys. Bersifat melindungi karena hukum dibentuk untuk melindungi hak tiap-tiap orang setara, menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan. Ada 3 jenis hukum yang ada ya guys. Ada sanksi pidana. Menurut Susilo, sanksi pidana sebagai penderitaan yang dijatuhi hakim kepada pelanggar. Mahrus Ali menegakkan bahwa hukuman ini bertujuan mencegah tindak pidana. Sanksi pidana bersifat sebab akibat. Tindakan melanggar hukum itu sebab, menghasilkan hukum itu akibat. Penjatuhannya dilakukan oleh lembaga berwenang. Jenis sanksi pidana diatur dalam KUHP lama dan Undang-Undang 1 atau 2023 tentang KUHP baru yang berlaku mulai 2026. Sanksi perdata. Sanksi perdata itu hukuman atas pelanggaran hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu dengan menitipbaratkan kepentingan pribadi. Dampaknya hanya berlaku bagi pihak yang terlibat tanpa mempengaruhi kepentingan umum. Terus ada sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran administratif atau aturan yang bersifat administratif. Bentuknya tuh beragam ya, kayak ada denda, peringatan, sama pencabutan izin. Ini ada 3 contoh gambarnya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Syarat pemberian hukum itu ada 5. 1. Penentuan waktu. Hukuman lebih efektif jika diberikan segera setelah pelanggaran terjadi. 2. Intensity. Sanksi harus cukup kuat untuk memberikan efek jera tanpa berlebihan. Penjadwalan atau scheduling. Kondisi konsistensi dalam penerapan hukum
penting agar aturan dipatuhi. Kejelasan alasan, clarify the reason. Pelaku harus memahami alasan hukuman dan konsekuensi jika kesalahannya diulang. Tidak bersifat pribadi atau impersonal. Hukuman diberikan pada tindakan, bukan menyerang individu dengan tujuan membimbing ataupun merendahkan. Fungsi hukum itu biar nyadarin pelaku kejahatan, biar dia gak ngelakuin hal-hal jahat lainnya atau perilaku buruk lainnya. Terus memberikan contoh kepada pihak lain biar gak ngelakuin kejahatan. Ya terus ada tujuannya juga. Diberikan karena ada tujuan hukum tuh harus mencerminkan keadilan. Meskipun keadilan sulit didefinisikan karena bersifat subjektif dan tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak, sanksi hukum bertujuan menegakkan keadilan, mencegah pelanggaran, dan memberikan efek jera. Tujuan pemberian sanksi hukum itu ada dua. Diberikan karena adanya pelanggaran. 2. Untuk mencegah pelanggaran di masa depan yang lebih lanjut. Sanksi hukum bertujuan untuk membasmi atau mentidakadakan hal kejahatan, melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak wajar, menakuti pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya, membuat pelanggar menyesali perbuatannya sebagai tanda keberhasilan hukum. Penghapusan sanksi hukum juga ada beberapa, kayak alasan pembenar itu sifatnya tuh ngelawan hukum dan perbuatan dianggap tidak sah. Terus ada alasan pemaaf, perbuatan salah tapi pelaku hukum tidak dijerat karena ada kesalahan pribadi. Penghapusan tuntutan, jika alasan sah jaksa tidak akan menuntut. Penghapusan pidana, hakim dapat membebaskan pelaku meski berbuat salah. 3. Pengurangan pidana, anak usia 12 sampai 18 tahun, pasal 47 KUHP, Undang-Undang No. 11/2012. Percobaan tidak pidana, hukuman dikurangi sepertiga, pasal 53 KUHP. Gugurnya sanksi hukum terjadi juga kalau misalnya si pelaku ini tuh meninggal, jadi itu digugurin. Itu ada di pasal 83 KUHP. Terus ada daluarsa. Daluarsa itu dalam kayak menjalankan pidana tapi pakai jangka waktu tertentu. Itu ada di pasal 84 KUHP. Kayak misalnya nih kan pelanggaran 2 tahun, kejahatan percetakan 5 tahun, kejahatan kayak daluarsa penuntutan tuh plus 1 atau 3 waktu, pidana mati. Terus ada juga amnesti dan grasi. Amnesti itu pengampunan presiden yang menghapus seluruh hukum dan diberikan sebelum atau setelah keputusan pengadilan. Grasi itu pengampunan presiden atas hukuman yang sudah dijatuhkan dan dapat berupa penghapusan, peringanan, atau perubahan bentuk pidana. Perbedaan sanksi hukum sama sanksi sosial. Sanksi sosial itu gak tertulis, berasal dari masyarakat, mengawasi perilaku sosial, bersifat tidak resmi, bisa meredakan jika pelaku mengakui kesalahan dan meminta maaf. Durasinya tergantung ingatan masyarakat. Sanksi hukum tertulis, bersifat memaksa, dikeluarkan oleh lembaga resmi negara, diterapkan oleh proses hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP. Pelanggaran terhadap langsung dengan negara melalui penuntutan umum. Intinya sanksi sosial bersumber dari norma masyarakat, sementara sanksi hukum berasal dari peraturan negara. Ini contoh gambarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.